Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofarul Fikri dari kelas BK 1B. Di sini saya akan menjelaskan syirik dan bahayanya bagi manusia. Adapun definisi syirik terbagi dua, yaitu syirik adalah menyamakan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, syirik ada dua macam. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam, yang mengatur alam, eh, yang mengatur alam semesta. Kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Adapun jenis-jenis syirik ada dua macam, yaitu syirik besar. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Syirik besar ada 4 macam, yaitu yang pertama syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berdoa kepada selainnya. Yang kedua, syirik niat, yaitu keinginan dan tujuan, yaitu menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dalam hal kecintaan. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Syirik kecil ada dua macam. Yang pertama, syirik zohir, yaitu nyata. Syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan, misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, syirik khafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, sepertinya ingin dipuji orang dan sum'ah, ingin didengar orang. Yang kedua, bentuk-bentuk syirik. Berikut ini ada beberapa hal yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk syirik, yaitu meyakini bahwa ada yang memiliki kekuatan atau dapat memberi manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan memuja kepada sesuatu yang keyakinan bahwa dengan sesuatu itulah ia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beranggapan bahwa aturan atau hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala, atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang selanjutnya, bersumpah dengan selain Allah, menggantungkan jimat yang isinya selain ayat Al-Quran dan lain-lain. Yang ketiga, penyebab terjadinya syirik. Pada manusia, di antara faktor menyebabkan timbulnya syirik terdapat 5 poin. Yang pertama, mengagumi dan mengagungkan sesuatu. Secara fitrah, manusia suka mengagumi kepahlawanan sesuatu yang agung dan luar biasa. Dari rasa kagum ini muncul keinginan untuk mengagungkan. Pada dasarnya, mengagumi dan mengagungkan sesuatu itu bukanlah suatu cacat dan tidak membahayakan keimanan. Bahkan, dalam beberapa hal, mengagumi dan mengagungkan atau menghormati itu diperintahkan, seperti menghormati kedua orang tua, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengagungkan ulama. Namun,
Penyimpangan akan terjadi manakala mengagungkan itu dilakukan secara berlebih-lebihan, yang membawa kepada kultus, yaitu memberikan sebagai sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah kepada makhluknya. Yang kedua, cenderung mengimani yang konkret dan lalu mengimani yang abstrak. Dalam diri manusia terdapat dua kecenderungan fitrah yang sempurna. Yang pertama, kecenderungan mengimani yang bersifatnya konkret, yakni yang dapat ditangkap oleh indera, baik penglihatan, pendengaran, ciuman, rasa, atau sentuhan. Yang kedua, kecenderungan mengimani yang gaib, yakni yang tidak tertangkap oleh indera. Kalau kecenderungan pertama dimiliki oleh manusia juga makhluk lain, namun kecenderungan kedua khusus dimiliki oleh manusia saja. Inilah karunia kemuliaan dan sekaligus keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia, yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Namun fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan untuk mengimani yang gaib ini sedikit demi sedikit akan pudar jika tidak diperhatikan dan tidak diberikan santapan yang baik berupa zikir kepada Allah dan takarub kepadanya melalui amal soleh. Dengan demikian, manusia mulai lalai mengimani yang gaib dan sedikit demi sedikit cenderungnya mengimani yang bersifat nyata. Yang ketiga, dikuasai hawa nafsu. Di antara penyakit yang menimpa fitrah manusia dan membawa kepada kesyirikan ialah selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Hal ini karena ketika fitrah manusia bersih dan lurus, ia akan menerima segala ajaran Allah dengan ridho dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Namun ketika seseorang dapat dikalahkan hawa nafsunya, maka ia pun merasa sempit untuk menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Dan lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, mereka cenderung menolak pedoman ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah, sekalipun hati kecil mereka mengaku bahwa itu adalah benar. Yang keempat, sombong dalam beribadah kepada Allah. Sombong juga merupakan penyakit yang dapat menimpa fitrah manusia, sehingga ia menyimpang dari bentuknya yang lurus dan menjatuhkan dalam kemusyrikan. Sombong ada beberapa derajat, dimulai dari menganggap remeh terhadap manusia dan berakhir dengan tidak mau beribadah kepada Allah. Pada umumnya sifat sombong terdapat pada jiwa orang yang berhasil memperoleh kesenangan kehidupan di dunia seperti harta jabatan, berkuasaan, ilmu pengetahuan, dan semacamnya. Namun sifat sombong bisa juga menimpa setiap jiwa yang pahit, sekalipun dari orang-orang yang rendah. Yang kelima, adanya para penguasa yang memperbudak manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Di antara penyebab syirik yang terpenting dalam sejarah kehidupan manusia adalah adanya para penguasa diktator atau penguasa yang berbuat sewenang-wenang, yang ingin memperbudak dan manusia untuk kepentingan hawa nafsu mereka sendiri. Dengan demikian, mereka menolak untuk berhukum dengan hukum dan aturan Allah. Mereka pun membuat hukum dan aturan sendiri yang tidak disyariatkan Allah, sehingga mereka menentukan halal dan haram sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsu mereka. Kemudian, hukum dan aturan yang mereka buat itu dipaksakan kepada manusia karena kekuasaan mereka miliki. Yang keempat, tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar. Setiap orang yang meninggal atas kesyirikan kekal di neraka selama-lamanya.
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah menyayangi umatnya, sangat ingin kita terhindar dari kesyirikan. Karena itu Rasulullah berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, larangan menjadi kuburan beliau sebagai tempat yang datangi berulang-ulang. Yang ketiga, larangan bersifat menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.